induk mahasiswa 877976027. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan PGSD Pokjar Kepanjen. Perkenalkan, nama saya Robi Ulandesi dengan NIM 877976152 S1 PGSD Pokjar Kepanjen. Kami dari kelompok 6 akan melakukan pengamatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan, mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal dengan mengamati 5 hewan dan 5 tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan: 1 alat tulis, 2 tabel pengamatan, 3 alam sekitar. Cara kerja: 1. Siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. 2. Pergi ke lingkungan yang ada di sekitar. 3. Menemukan kurang lebih 10 makhluk hidup. 4. Catatlah ke 10 jenis makhluk hidup. 5. Amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. 6. Bubuhkan tanda cek sesuai dengan ciri yang diamati. Hewan pertama yang diamati adalah hewan entok. Dengan ciri-ciri: 1. Hewan entok bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Hewan entok dapat berjalan, berenang, terbang rendah, dan bereaksi jika ada bahaya atau suara keras. Ciri yang kedua adalah hewan entok bernafas menggunakan paru-paru. Ciri yang ketiga, hewan entok memerlukan makan atau biasa disebut nutrisi. Hewan entok adalah hewan omnivora, dengan arti hewan pemakan segala. Ciri keempat, hewan entok mengalami pertumbuhan dari entok itik menjadi entok dewasa. Ciri yang kelima, hewan entok berkembang biak. Hewan entok berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan selanjutnya adalah kambing. Kambing memiliki ciri-ciri makhluk hidup sama seperti hewan lainnya. Kambing dapat bergerak dengan cepat untuk berpindah tempat atau menghindar dari serangan atau rangsangan menggunakan 4 kaki. Kambing memakan tumbuhan seperti rumput, daun, dan semak. Kambing memiliki pertumbuhan mulai dari anak kambing hingga dewasa. Selain tumbuh, kambing juga berkembang biak dengan cara melahirkan anak kambing. Kambing mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam tubuh melalui urin dan feses. Hewan ketiga adalah burung lovebird. Ciri-cirinya adalah burung lovebird bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan suara dan cahaya. Ciri kedua dari burung lovebird adalah bernafas. Burung lovebird bernafas menggunakan paru-paru. 3. Burung lovebird perlu makan. Burung lovebird memakan biji-bijian, buah, dan sayuran untuk mendapatkan energi. 4. Burung lovebird tumbuh. Dari menetas sebagai anak burung, kemudian tumbuh menjadi burung dewasa. 4. Burung lovebird berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri dari hewan sapi. 1. Hewan sapi dapat bergerak dan bereaksi terhadap suara dan sentuhan. 2. Hewan sapi dapat bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ciri ketiga, hewan sapi merupakan hewan herbivora, hewan pemakan rumput. 4. Hewan sapi dapat tumbuh dari sapi anakan menjadi sapi dewasa. 5. Hewan sapi dapat berkembang biak. Hewan sapi berkembang biak dengan beranak vivipar. Untuk hewan selanjutnya yang kita amati adalah hewan ikan. Di samping saya ini terdapat ikan koi yang sedang berada di akuarium. Ciri-ciri dari ikan koi. 1. Bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Ikan koi dapat bergerak berenang dan bereaksi terhadap suatu suara atau gerakan di sekitarnya. 2. Bernafas. Ikan koi bernafas menggunakan insang. Ciri yang ketiga yaitu perlu makan. Ikan koi memakan makanan ceki atau biasa disebut palet. Dan yang keempat, ikan koi tumbuh dari anakan kecil menjadi ikan dewasa. 5. Berkembang biak.
ikan koi berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya adalah ciri dari tanaman jeruk nipis yang sedang berada di samping saya. Tanaman jeruk nipis dapat bernafas dengan cara mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida menggunakan stoma pada daun. Ciri yang kedua, tanaman jeruk nipis memerlukan air dan cahaya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Dilanjutkan dengan ciri tanaman jeruk nipis dapat tumbuh. Untuk yang terakhir, tanaman jeruk nipis dapat berkembang melalui dua cara. Cara genetatif melalui biji yang ditanam, kemudian melalui cara vegetatif dengan cara batangnya disetik atau dicangkok. Tumbuhan selanjutnya adalah pohon mangga. Pohon mangga memiliki ciri-ciri makhluk hidup sama seperti tumbuhan lainnya. Pohon mangga tidak dapat bergerak secara bebas, tetapi pohon mangga bergerak taksis, yaitu mengikuti cahaya matahari untuk fotosintesis dan juga menghindari bayangan. Pohon mangga mendapatkan makanan atau nutrisi dari dalam tanah, yaitu melalui akar untuk menunjang kehidupannya. Pohon mangga dapat tumbuh menjadi besar sampai ukuran 35 hingga 40 meter. Pohon mangga berkembang biak melalui bunga yang kemudian menjadi buah mangga. Di dalam buah terdapat biji yang dapat digunakan untuk menanam pohon baru. Pohon mangga bernafas melalui stomata yang berada di bagian bawah daun. Tumbuhan selanjutnya adalah anggrek bulan atau Phalaenopsis samabilis. Anggrek bulan menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup sama seperti tumbuhan lainnya. Anggrek bulan tidak dapat berpindah tempat, tapi dapat melakukan pergerakan ditunjukkan dengan gerak pada bagian tubuhnya, yaitu bergerak menuju cahaya. Selanjutnya, anggrek bulan juga bernafas dengan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, dilakukan melalui stomata di bagian bawah daun anggrek bulan tersebut. Anggrek bulan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan matahari, karbo, dan air. Selain itu, anggrek bulan juga membutuhkan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium untuk mendukung pertumbuhannya. Pertumbuhan anggrek bulan memiliki kebiasaan pertumbuhan monopodial, yaitu tumbuh ke atas dari satu titik pusat. Setelah melalui tahap vegetatif, yaitu daun dan akar, maka anggrek bulan akan masuk ke tahap reproduktif, yaitu berbunga. Anggrek bulan berkembang biak melalui kultur jaringan, yaitu membentuk keiki atau anakan pada tangkainya seperti gambar atau video berikut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ciri dari tanaman pohon pisang. Ciri yang pertama adalah pohon pisang dapat bernafas. Pohon pisang bernafas melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Kemudian ciri yang kedua, pohon pisang memerlukan makanan dengan cara memerlukan air, cahaya matahari, dan unsur hara dari dalam tanah untuk membuat makanan sebagai proses dari fotosintesis. Ciri yang ketiga adalah pohon pisang dapat tumbuh dari tunas hingga menjadi besar dan tinggi. Kemudian ciri dari pohon pisang yang keempat adalah pohon pisang dapat berkembang biak dengan cara vegetatif dan genetatif. Dengan cara vegetatif menggunakan tunas dan cara genetatif menggunakan biji. Kita lanjutkan pengamatan kita kepada pohon yang terakhir untuk kita amati dalam pengamatan ciri-ciri makhluk hidup kali ini. Pohon pepaya. Pohon pepaya dapat bernafas sama halnya seperti pohon lainnya yang memiliki daun hijau. Pohon pepaya bernafas melalui stoma, mulut daun, dan lentisel dari pori-pori yang berada pada batang. Yang kedua, pohon pepaya membutuhkan air, sinar matahari, dan unsur hara dari dalam tanah. Dibutuhkan pohon pepaya untuk membuat makanan sebagai proses dari fotosintesis.
Kemudian yang ciri ketiga, pohon pepaya tumbuh dari biji menjadi bibit, lalu berkembang menjadi pohon yang besar. Pohon pepaya berkembang biak secara genetatif melalui biji.